Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tutorial yang sebelumnya belum sempat dibahas di kelas, yaitu terkait tentang elektrostatik ya. Tapi di sini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Nah, di dalam soal ini ada sebuah silinder panjang katanya. Panjang di sini artinya dia memiliki simetri yang tinggi ya, homogen. Jadi kita bisa menerapkan hukum Gauss karena syarat dari hukum Gauss itu benda-benda yang memiliki kesimetrian yang tinggi. Oke, berjari-jari dengan R dan dia itu homogen, rapat muatannya itu tersebar merata gitu. Di setiap titik itu ada, nggak cuma di ujung aja kayak itu, nggak, tapi dia tersebar merata atau homogen. Nah, gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di dalam maupun di luar silinder. Lalu, tentukan medan di R0,2 dan 0,8. Jadi, sini ada dua soal ya. Kita mencari medan listriknya dulu, lalu kita akan mencari nilainya. Karena kalau yang medan listrik dalam dan luar ini nanti bentuknya berupa persamaan. Nah, nanti kita akan masukkan R sama dengan 0,2 itu kan R kurang dari R besar ya. R besar artinya permukaan Gaussnya R sama dengan 0,2 gitu. Jadi nanti persamaannya R sama dengan 0,2 ini kita akan substitusikan ke persamaannya ini, dan yang 0,8 itu kan lebih dari ini 0,4. Jadi kita substitusikan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari menggunakan persamaan Gauss. Nah, jadi di sini yang putih ini baik ini maupun ini permukaan Gauss ya, yang sudah kita buat. Nah, ingat, persamaan Gauss adalah jumlah flux dalam suatu permukaan itu sama dengan muatan yang dilingkupinya ya. Sini dA ini artinya. Nah, ini tuh flux. Nah, karena di sini berupa rapat muatan, berarti kita harus mencari persamaan rapat muatan. Nah, apa rumusnya gitu? Apa hubungannya? Apa persamaannya? Persamaannya itu adalah Rho sama dengan Q per V. Dimana kalau kita mencari Q-nya berarti Rho dikali volumenya. Dan volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi. Gitu kan ya. Oke, ini kita udah tahu. Nah, sekarang dalam silinder dia memiliki 3 sisi, yaitu tutup, terus alas, dan juga selimutnya atau selubung dari tabungnya silindernya. Jadi nanti komponen ini itu ada tiga bentuk. Kalau saya tuliskan menjadi seperti ini. Nah, ini jadi ada bagian tutup, ada bagian alas, dan ada bagian selimut. Nah, ingat tadi E.dA, ini dot ya, perkalian dot, itu adalah fluxnya. Nah, dimana flux itu kalau perkalian dot itu kan sama aja kayak A dot B itu sama dengan AB cos theta. Nah, ingat, kita harus lihat dulu apakah dia ini nilai cosnya bernilai atau tidak. Kalau tidak, ya tidak perlu kita cari gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, elemen DA itu kan arahnya pasti tegak lurus dengan permukaannya. Nah, lalu medan listriknya kalau kita tinjau titiknya kan homogen ya, merata. Jadi kalau misalkan di sini titik muatannya dia kan arahnya radial. Nah, tapi walaupun dia itu radial, antara jari-jari dengan DA itu sudutnya saling 90 derajat atau tegak lurus, sehingga AB cos theta ini sama dengan AB cos 90 kan ya. Nah, ini nilainya 0, cos 90 0. Maka ini bernilai 0, ini bernilai 0. Jadi ternyata komponen yang ada cuman E dot DA aja di bagian selimut. Nah, seperti itu. Sorry, bentar. Oke, udah. Nah, di sini saya mau menekankan sesuatu ya. Jadi kalau dalam misalkan bola itu biasanya kalian langsung buat 4 PR kuadrat kayak gini kan, atau langsung E dot A gitu, E kali A gitu. Nah, itu kenapa?
Nah, sebetulnya kan perumusannya tuh seperti ini. Kenapa bisa tiba-tiba seperti ini? Kayak gitu. Itu penjelasannya seperti berikut ini. Oke, misalkan saja pada bola nih ya. Pada bola itu kan misalkan, nah gitu ya, bola pejal. Integral tertutup E dot dA sama dengan Q-in per epsilon 0. Nah, vektor ketika kita ubah menjadi tidak vektor gitu, skalar, maka dia harus mempunyai nilai, mempunyai arah. Arah dari E itu adalah radial. Jadi kalau misalkan kita tinjau dari bola, kita tinjau titiknya di tengah ya. Kenapa? Karena kan homogen, jadi di titik manapun itu sama sebetulnya. Tapi supaya mudah, kita ambil titik tengahnya, itu arahnya radial ke segala arah, jadi R-topi. Didotkan dengan DA. Nah, DA juga elemen permukaan sini arahnya ke sini, yang di sini arahnya ke sini. Asalkan tegak lurus saja. Dia juga ke segala arah. Jadi R-topi juga. Sama dengan Q-in per epsilon 0. Nah, R dot R itu sama aja satu kan, yang sama kayak I dot I gitu. Nilainya satu kalau sama jenisnya. Jadi di sini E dikali DA. Dotnya udah hilang karena R-nya udah didotkan dengan R-nya. Oke, saya tulis deh. Nah, lalu ini nilainya 1 ya. Nah, ini kalau misalkan rumus dari E itu kan K Q per R kuadrat. Nah, dia hanya bergantung pada jarak dan muatannya. Tapi yang paling dominan itu jarak ya. Yang berpengaruh di sini jaraknya. Jaraknya itu kalau dalam bola R-nya tetap kan. Nah, maka E-nya juga akan tetap. Nah, dapat dikatakan E-nya konstan juga karena R-nya konstan. Maka E-nya dapat dikatakan konstanta. dA sama dengan Q-in per epsilon 0. Dimana integral dA sama aja kayak integral dari dx, hasilnya x gitu kan ya. Jadi ini E dikali A sama dengan Q-in per epsilon 0. Makanya biasanya langsung ditulis E 4pi R kuadrat kayak gitu. Dan lain-lain sesuai dengan bentuknya ya. Nah, oke. Ini kita lihat di sini kan berarti E langsung aja ya. E kali A sama dengan Q-in per epsilon 0, dimana ingat namanya diselubung. Selubung itu berarti luasnya dipakai luas selubung atau luas selimut ya, sama aja, yaitu 2πrL. Jadi saya anggap tingginya itu adalah L sama dengan Q-in. Q-in itu tadi ini rho dikali luas alas dikali tinggi. Berarti kan rho dikali luas alas dari ini kan artinya dia lingkaran ya. VR kuadrat dikali L dibagi dengan epsilon 0. Nah, di sini kita akan peroleh hasilnya coret, 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 sisa R, coret, coret. Berarti hasilnya E sama dengan rho dikali R per 2 epsilon 0. Ini untuk yang R kurang dari R besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari di R lebih dari R besar. Sama ya. Kita langsung aja EA sama dengan Q-in per epsilon 0. Dimana tadi E dikali 4 ingatnya bola terus, 2πrL sama dengan Q-in-nya. Q-in-nya adalah rho dikali luas alas dikali tinggi kan ya. Atau saya tulisnya tingginya L aja langsung. L dibagi dengan epsilon 0. Nah, ini sama dengan rho dikali V R besar kuadrat dikali L dibagi epsilon 0. 2πrL kali E. Kenapa R besar? Jadi ini si tabung yang kuning ini sudah kita lingkupi dengan permukaan Gaussnya lebih besar. Jadi kita pakainya R total. Kalau yang tadi, kasus tadi itu dia emang bagian daripada ininya kan nih. Permukaan Gauss itu di dalam, jadi pakainya ya R Gauss gitu. Karena R besar itu udah dilingkupi, makanya langsung pakai R besar gitu. Oke, ini menjadi E sama dengan, ini sama ya, kita saling hilangkan V-nya terus L-nya. Jadi kita peroleh hasilnya rho dikali R kuadrat per 2 epsilon 0 dikali R. Ini untuk R lebih dari R besar. Nah, jadi kalau kita rangkum nih, di R kurang dari R, E-nya itu adalah rho R ya, rho R per 2 epsilon 0. Sedangkan R lebih dari R, ini E-nya rho R kuadrat dibagi 2 epsilon 0 R. Nah, tadi di soal nomor 2 kita diminta untuk mencari nilai daripada
E-nya ya ketika di ini di R sama dengan 0,2 cm dan di R sama dengan 0,8 cm gitu kan ya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan. Nah, ini ketika kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya, karena 0,4 itu kurang dari R, maka nanti substitusinya ke ini, persamaan yang ini yang karena ini 0,8 lebih dari R besar, maka substitusikan ke sini. Nah, ini kalau kita substitusikan sekitar 2 mikro dikali dengan 0,2 kali 10 pangkat min 2, ingat ya meter, dibagi dengan 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang ini 2 mikro dikali 0,4 kuadrat, tapi ingat min 2 nya juga kuadrat, sini jadi min 4 kan senti jadi meter ya, jadi min 4 karena kuadrat dibagi dengan 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan R kecil. R kecilnya itu pakai 0,8 yang ini, 0,8. Nah, ini kalau dihasilkan menjadi, nah ketika saya masukkan, substitusikan nilainya lalu dihitung, itu nilainya sekitar ini 225,98 Newton per Coulomb. Nah, itulah medan listrik di tiap R-nya yang ditanya, dan medan listrik dari silinder ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.